Ya, pemirsa, pemerintah akan menghapus BBM jenis Pertalite dan menggantinya dengan Pertamax Green 92. Kementerian Pertanian mendorong terwujudnya mandatory energi ramah lingkungan dari biodiesel CPO melalui hilirisasi Green Energy. Pemerintah terus menggencarkan hilirisasi kelapa sawit untuk pemanfaatan biodiesel, di mana kebijakan mandatori biodiesel sawit yang terus dioptimalkan pemerintah ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo tahun 2019 lalu yang menyatakan bahwa kebijakan mandatori biodiesel untuk meningkatkan pemanfaatan energi ramah lingkungan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam acara Rembuk Tani Nasional Upaya Hilirisasi Kelapa Sawit untuk Biodiesel menegaskan, rekomendasi mandatori biodiesel akan sejalan dengan upaya hilirisasi komoditas kelapa sawit. Untuk itu, pemerintah menghimbau upaya hilirisasi biodiesel juga turut mengoptimalkan upaya para petani sawit agar bisa berkontribusi lebih besar bagi program biodiesel ini. Dan tentu saja sampai pada upaya-upaya menghilirisasi dan bentuk industri. Ingat, kita sudah masuk ke biodiesel yang diakui oleh dunia dari 20, 30 menjadi 40 sekarang. Bahkan tadi kalau kita masih mau lagi kita bisa tingkatkan sampai biodiesel 100, kenapa tidak? Tapi dimulai tahap. Saya kira hasil ini akan merekomendasi apa-apa yang harus dilakukan baik oleh pemerintah, oleh saya sebagai menterinya, maupun oleh pihak-pihak lain yang harus berpihak kepada petani menjadi sangat penting. Sebelumnya mandatori biodiesel telah dijalankan secara masif mulai dari biodiesel 20% atau B20, B30, B35, dan B40 dinilai berhasil mewujudkan transisi energi ramah lingkungan. Bahkan pemerintah kini tengah menyiapkan upaya B100 dari komoditas kelapa sawit sebagai bagian dari hilirisasi CPO untuk energi biodiesel. Apalagi komoditas sawit menjadi andalan Indonesia dan memiliki nilai tambah dari hilirisasi biodiesel di pasar global. Dari Jakarta, IDX Channel. Sementara itu, pemirsa, menciptakan energi alternatif dari sumber daya alam seperti kelapa sawit harus melibatkan peran serta para petani, di mana kontribusi petani dinilai sangat besar dalam pengembangan mandatory biodiesel. Kebijakan mandatory biodiesel membuka peluang bagi industri CPO dalam negeri. Pasalnya, hilirisasi kelapa sawit untuk biodiesel dapat meningkatkan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan petani sawit. Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit, Mansuetus Darto, menegaskan, kemitraan koperasi petani sawit dengan produsen sawit dapat meningkatkan nilai tambah hilirisasi industri biodiesel, di mana dari sisi hulunya, petani bisa memiliki keterikatan suplai bahan mentah ke pabrik biodiesel. Akselerasi hilirisasi untuk biodiesel ini juga akan memperbaiki tata kelola sawit secara berkelanjutan. Soal kemitraan di sektor hulu antara koperasi petani dengan industri. Nah, Pak Presiden itu dalam pidatonya itu kan sudah jelas pidatonya sudah jelas bahwa untuk hilirisasi industri biodiesel itu harus melibatkan para petani sawit. Nah, sehingga kemudian kita ingin menghubungkan para petani ini di dalam industri kelapa sawit dalam konteks hilirisasi.